Hai semuanya. Kami sedang menghubungi Anda sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjeda video. Kami sarankan Anda mencermati lebih dekat semua indikator korporasi yang sedang diteliti. Sekarang mari kita menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini. Fiverr International Ltd, ticker FVRR. Ulasan ini berdasarkan data per 6 Agustus 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Fiverr International Ltd termasuk dalam subkategori The Internet. 59 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan tersebut. Cari solusi pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah sebagai berikut, 2,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori, 2,5 poin. Jika Anda melihat secara lebih luas, dalam kerangka pasar AS secara umum, Anda dapat melihat bahwa peringkat rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,7 poin. Dengan skor 2,5 poin untuk Fiverr International. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Fiverr International Ltd dan perusahaan subkategori. Kita akan melihat bahwa dalam 12 bulan sahamnya Fiverr International Ltd menunjukkan perubahan sebesar minus 6,9%. 29,5% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan Fiverr International Ltd bernilai 0,8 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 11.008 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,4 miliar dolar. Kapitalisasi buku subkategori adalah 1.089 miliar dolar. Dengan membandingkan nilai pasar dan nilai buku saham, kita dapat melihat hal berikut ini. Bagian yang ditempati Fiverr International Ltd pada subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 0,007%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,037%. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban keuangan sebesar 0,457 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap nilai buku berjumlah 114% dari ekuitas. Penilaian tingkat kewajiban keuangan perusahaan, buruk, minus, 1 poin. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 44,2. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 29,7. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, buruk, minus, 1 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah 18 juta dolar. Proyeksi laba untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 103 juta dolar. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,9. Rata-rata untuk subkategori adalah 6,8. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 420 juta dolar. Pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 760 juta dolar. Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Marine penjualan sebesar 4,3%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 22,9%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 0,034%.
Ini 386% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah $1.049.000. Dan dalam subkategori ada $4.868.000. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah $23,800. Dengan rata-rata dalam subkategori, $163,700. Evaluasi keuntungan per karyawan individu dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Volume penjualan perusahaan per karyawan adalah $550.000. Subkategori, $715.000. Evaluasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 11,9%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1%. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 17% untuk perusahaan Viver International Ltd. Untuk subkategori, level ini sekitar 59%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $21,7. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $32,57. Mari kita pergi ke tabel pesanan. Itu tersedia, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh Sistem Informasi Evaluasi Saham dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil penilaian saham perusahaan Viver International. Sistem informasi untuk evaluasi stok Guru Markets, sebuah keputusan telah dibuat. Buka perdagangan untuk pertumbuhan dengan harga $21,69. Pesanan dibuka karena perusahaan memiliki peringkat dan pergerakan harga yang relatif baik. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan metode penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 28,07. Stop loss ditetapkan pada 15,31. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis pada akhir perdagangan bursa pada tanggal 5 September 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, OPEN, adalah perintah jual penyeimbang. Video tentang kesepakatan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran tersebut. Jika terjadi penutupan salah satu pesanan, dasar atau penyeimbangan, pesanan kedua ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi ini Guru Markets.